Shalom semuanya, saat ini saya akan membahas tentang kata dibenarkan menurut Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-24. Saya akan bacakan ayatnya bagi kita. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah teman-teman, kata dibenarkan dalam bahasa Yunani yaitu dikaiomenoi. Nah, kata dikaiomenoi ini berasal dari kata dikaio. Nah, rumus yang digunakan dalam kata ini yaitu kata kerja maskulin nominatif jamak. Nah, mengapa dia memakai rumus kata kerja? Yaitu karena setiap kata yang diawali dengan kata di merupakan kata kerja, teman-teman. Nah, jika kalimatnya adalah kata benar, maka itu merupakan kata sifat. Dan ini menggunakan di pada bagian awalnya, berarti dia berubah menjadi kata kerja, teman-teman. Nah, teman-teman, secara harfiah, makna kata ini berarti dinyatakan benar atau dibebaskan dari kesalahan. Kita akan melihat apa yang menjadi hubungan makna dengan konteks Alkitabnya. Kata dibenarkan, ini berarti dinyatakan secara benar oleh hukum Allah. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena perbuatan manusia, tetapi memang karena iman kita kepada Kristus Yesus. Perlu kita ketahui bahwa Allah itu adalah hakim yang adil, teman-teman. Jadi teman-teman, meskipun semuanya salah, tetapi karena kita memiliki hakim yang adil itu, kita telah dibenarkan oleh Allah. Nah, ketika kita melihat berdasarkan konteksnya, kata dibenarkan ini sudah jelas karena kasih karunia Allah, bukan karena perbuatan baik kita ataupun karena hukum Taurat. Karena tanpa hukum Taurat, kebenaran itu telah dinyatakan oleh Allah. Dan tanpa perbuatan baik kita juga sebenarnya teman-teman, kita itu sudah dibenarkan oleh Allah. Bukan berarti kita tidak harus dan bukan berarti kita tidak perlu berbuat baik, bukan. Tapi satu hal yang perlu kita pahami bersama, bahwa perbuatan baik kita itu bukan karena itulah kita dibenarkan, tetapi memang karena kasih karunia Allah yang cuma-cuma diberikan kepada kita. Itulah yang menjadi alasan kita telah dibenarkan oleh Allah. Jadi teman-teman, bukan karena kebaikan kita, bukan karena hukum Taurat yang ada, tetapi memang benar-benar karena kasih karunia Allah yang ada dalam hidup kita saat ini. Nah, yang menjadi kesimpulannya bagi kita semua, marilah kita memahami bahwa hidup kita yang sekarang ini itu telah dibenarkan oleh Allah. Dan perlu kita ingat bahwa semuanya ini bukan karena perbuatan baik kita ataupun karena adanya hukum Taurat yang tertulis. Bukan, teman-teman. Tetapi semuanya ini karena kasih karunia Allah yang diberikan kepada setiap kita dengan cuma-cuma atau tanpa adanya bayaran ataupun tanpa adanya mengharapkan imbalan. Oleh sebab itu, teman-teman, marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Marilah kita menyadari bahwa hidup kita yang sekarang ini adalah hidup yang telah dibenarkan oleh Allah yang menjadi hakim yang adil dalam hidup kita. Terima kasih, saya mengucapkan thank you.